Bagi sebagian orang, barang bekas tidak lagi berarti sesuatu yang jelek. Namun bagi sebagian orang lagi, justru barang second ini dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah jika dijadikan bisnis. Fenomena thrifting yang kebanyakan produknya berasal dari hasil impor pakaian bekas ini juga dinilai dapat merugikan negara. Terlepas dari penolakan terhadap larangan impor barang bekas, Indonesia sebetulnya punya potensi besar dalam mengembangkan merek lokal yang berkualitas. Kami akan menelaah thrifting. Apakah barang bekas lawas jadi primadona? Ya, kita akan bicara mengenai thrifting. Sebenarnya apa sih thrifting? Kita coba melihat dulu ya. Kalau kita bicara mengenai thrifting ini, yang menarik adalah sebenarnya kita bicara mengenai kata thrifting. Kalau dari kamus dari bahasa Inggris, thrift itu adalah menghemat. Jadi sebenarnya hemat ya. Kata dasarnya hemat. Nah, ketika kita hemat apa aja nih yang dilakukan. Tetapi dalam perkembangannya, thrifting ini lebih kepada membeli barang-barang second yang bisa dibeli dengan harga lebih murah. Salah satunya misalkan kita bisa melihat pakaian, kemudian juga nanti ada souvenir, kemudian juga jam, tas, hingga sejumlah barang lain. Nah, thrifting ini kapan sih sebenarnya kalau kita bicara mengenai thrifting, dari beberapa referensi yang saya baca, thrifting ini berawal dari abad ke-19 sebenarnya. Di saat itu ada organisasi yang bernama Salvation. Ya, ini Salvation Army and Goodwill. Jadi dia ini adalah seperti kayak sebuah NGO yang memang pada abad ke-19 itu banyak memberikan bantuan kepada warga terdampak perang. Dan ini merupakan salah satu cara mereka pertama kali mengumpulkan barang-barang bekas, pakaian, sepatu, kemudian juga sesuatu yang memang dibutuhkan oleh warga terdampak pada saat itu Perang Dunia, sehingga mereka mengenal dengan istilah thrift atau thrifting. Kemudian kalau kita bicara mengenai sekarang nih yang menarik ya, sedikit mungkin akan saya telah sebenarnya kalau thrifting ini mulai tren di Indonesia sejak kapan sih? Kalau bicara trennya sejak kapan mungkin sudah hampir 20-30 tahun lalu. Kalau kita mengenal mungkin kalau di Jakarta itu ada Taman Puring ya, kemudian juga Pasar Ular gitu. Nah, ini beberapa yang memang memberikan barang-barang second dari luar negeri. Kemudian kalau di kota lain mungkin di Riau, di Jambi, di Medan itu banyak sekali istilah-istilah barang-barang second dari Singapura, dari Hong Kong, ataupun dari negara-negara tetangga. Nah, kalau kita bicara mengenai bisnis thrifting, ini terjadi pergeseran yang menarik ya. Kalau dulu kita membeli barang thrifting ini karena barang bekas lah ya, barang bekas. Kemudian biasanya kita hanya membeli ke toko-toko loak kayak gitu ya. Nah, tapi sekarang dalam tempo waktu dari tahun 2020 lebih ini terjadi pergeseran karena masalah sosial dan juga perkembangan sosial media. Rata-rata mereka membeli barang thrifting ketika saya bertanya kepada teman-teman saya ataupun sekarang kita mengatakan generasi milenial, mereka membeli karena satu yang menarik adalah kita bicara mengenai thrifting. Yang pertama menarik adalah dari segi bagaimana kita bisa mendapatkan barang-barang vintage. Wah, ini istilah vintage itu kayak sebenarnya istilah dalam dunia fashion, barang-barang unik, klasik yang bisa menjadi salah satu barometer bahwasanya ini barang yang dianggap udah rare atau udah jarang ya. Kemudian ini membuat kreativitas, jadi siapapun yang mendapatkan barang vintage ini, mereka harus mengeluarkan ide mereka untuk memadu padankan atau mix and match ya. Ini mix and match-nya gimana gitu. Jadi ini salah satu alasannya, mereka ada kreativitas harus dituntut. Kemudian yang kedua pastinya terkait dengan masalah harga. Nah, ini harga orang beli barang thrifting, saya tadi lihat itu dan beberapa tayangan, satu kemeja kaos bisa dengan harga 35.000 sampai 100.000 rupiah dengan kualitas yang pastinya tidak kalah dengan barang-barang baru di pusat perbelanjaan. Kemudian yang ketiga alasan mereka thrifting adalah untuk sustainability atau untuk masalah lingkungan. Ini adalah biasanya kaum-kaum pencinta lingkungan, masyarakat yang sudah melek akan dampak daripada penggunaan pakaian ataupun barang bekas yang menumpuk. Ini jumlahnya cukup besar ya. Kalau kita lihat sebenarnya akibat daripada thrifting ataupun akibat daripada barang-barang bekas, ini yang menarik nih yang saya baca adalah kalau kita melihat sebenarnya ini pertumbuhan fashion, industri fashion ini salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Karena dia masuk dalam 5 besar penyebab adanya pemanasan global dan juga penyebab sampah di dunia.
Saya coba bertanya kepada Anda, berapa banyak sih pakaian yang Anda beli setiap tahun baru, setiap Natal, Lebaran, dan berapa banyak yang masih Anda simpan di rumah, dan berapa banyak yang Anda bisa recycle atau Anda jual atau Anda berikan ke orang lain. Nah itu jumlahnya cukup besar, kalau kita biarkan itu bisa menjadi sebuah sampah dunia ya. Menarik sekali nih bicara mengenai produk-produk ini. Nah kemudian produk thrifting apa saja nih? Kalau dulu tuh mungkin orang cuma pikirnya pakaian, kemudian juga sepatu, tapi sekarang sudah berubah, ada tas, ada jam tangan. Nah ini yang menarik pakaian kalau tadi kita bicara mengenai kebijakan pemerintah ya. Ini kalau kita melihat sebenarnya pakaian yang masuk ke Indonesia itu cukup besar jumlahnya ya. Dan ini kita bisa melihat dari kalau misalkan berdasarkan data dari asosiasi, kita bilangnya asosiasi serat dan benang. Ya, ini kalau kita bicara serat dan benang, ini barang yang masuk ke Indonesia, ini yang menarik adalah kalau kita bicara jumlahnya cukup besar. Karena memang kita melihat bahwasanya ini ada 150.000 ton. Oh, 150.000 ton ini pakaian bekas ya atau thrifting yang masuk ke Indonesia. Jumlahnya besar sekali. Dan kalau kita bicara mengenai dampak tadi ya, mengapa ini bisa segitu besarnya dampak daripada pakaian-pakaian bekas yang tidak didaur ulang, ini bisa mengakibatkan sebanyak 751.000 ton ini tekstil menjadi sampah. Nah kalau ditambahin lagi dengan masuknya produk-produk yang mungkin tadi thrift ya ataupun produk-produk bekas pakai segala macam, Anda bisa bayangkan 751.000 ton itu sampah dari tekstil sendiri. Begitupun juga kalau kita lihat ada sepatu dan yang lain. Ini kita sekarang bergeser ke bagaimana kita meningkatkan kualitasnya. Kalau bicara mengenai meningkatkan kualitas ini sebenarnya PR kita bersama ya. Kalau kita bicara mengenai kualitas bahan baku, Indonesia tidak kalah loh bahan bakunya. Produk kita banyak diekspor. Salah satunya kemarin kalau kita bicara mengenai baju seragam militer yang tidak terbaca dengan infrared itu diproduksi oleh Indonesia dan kita harus bangga untuk itu. Nah ini kualitas bahan baku ini bisa kita pertahankan. Tetapi kadang-kadang bagaimana para pengusaha UMKM itu harus bersaing untuk mendapatkan bahan baku yang baik dengan mereka mendapatkan bantuan keuangan. Salah satunya dengan permodalan pemerintah melakukan KUR. Kredit usaha rakyat ini yang harus terus ditingkatkan dan memberikan peluang buat masyarakat untuk mendapatkan pinjaman. Sehingga mereka bisa berinovasi mendapatkan kualitas barang-barang dari bahan dasar dan menjadi suatu kualitas yang baik dengan kreativitas dan pastinya juga bersaing secara internasional. Nah ini kalau kita bisa melihat sebenarnya sih kalau yang menarik adalah pemerintah sudah memberikan salah satu pemulihan ekonomi nasional dengan kebijakan PEN ini. Pemulihan ekonomi nasional terutama pasca COVID-19. Ini salah satu langkah dari pemerintah untuk memberikan dukungan kepada UMKM Indonesia untuk bisa bersaing dengan kebutuhan ekonomi global, merupakan komoditi lokal kita juga bisa bersaing. Kemudian juga literasi digital. Nah ini UMKM di Indonesia itu jumlahnya banyak ya. Kalau kita bicara mengenai UMKM di Indonesia itu baru 13 hingga 15% yang sangat terbuka literasinya. Dan mereka kurang mempunyai kemampuan digital. Padahal kalau kita bicara mengenai market saat ini, mereka sangat didukung oleh produk yang dipasarkan melalui digitalisasi, misalkan melalui sosial media, ya. Kalau kita melihat sosmed itu sekarang merupakan salah satu platform untuk marketing yang sangat baik. Nah, ini bahkan mereka tidak harus punya toko, mereka tidak harus punya tempat yang besar untuk memasarkan mereka. Jadi merupakan salah satu langkah dari pemerintah untuk mempermudah akses pasar. Nah ini akses pasar ini salah satunya adalah pembiayaan dari pemerintah melalui LPEI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang membantu mereka untuk bisa pasar ekspor. Tetapi kadang-kadang kendalanya tidak semua produk kita bisa diterima ekspor karena tadi dari segi kualitas, dari segi kuantitas, dan dari segi bagaimana mereka mengemas produk kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan produk kita juga bisa bersaing di internasional sehingga kita tidak perlu lagi mengimpor barang-barang thrifting.